Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi boleh dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak AKBP dalam ayat harian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021 yang tertulis dalam kitab Injil Roma pasalnya yang ke-12 ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Saya bacakan sekali lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, balas membalas adalah hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita manusia. Dan sadar atau tidak sadar, hal ini bisa mempengaruhi sebuah hubungan. Contoh kecilnya saja, biasanya dalam sebuah perkumpulan marga atau arisan marga ataupun dalam kunjungan sosial, ketika si A tidak datang ke rumah si B, maka si B akan membalasnya dengan tidak datang juga ke rumah si A. Saudara-saudara, ketika kita ikut membalas sesuatu hal yang tidak baik, yang negatif, membalas karena unsur sakit hati dan dendam, maka secara tidak langsung kita telah memposisikan diri kita ini sebagai Tuhan. Ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada hak bagi kita umat Tuhan untuk membalas hal yang tidak baik dengan yang tidak baik. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Meskipun kita selalu melakukan hal yang baik, tapi balasannya selalu hal yang jahat, tetap saja hak pembalasan itu datangnya dari Tuhan. Pembalasan itu adalah milik Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan hanya bisa bertahan dan berjuang untuk tetap berbuat baik, bahkan tetap mengasihi mereka. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita mengasihi orang yang telah mengasihi kita, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik bagi kita, apa bedanya dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan? Dalam Matius 5 ayat 46 sampai 47 dikatakan seperti ini. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara-saudara, kita memiliki hakim yang agung dan adil, yang tahu segalanya. Tuhan melihat dan memperhatikan segalanya. Ia akan membalaskan setiap kejahatan pada waktunya. Sebab itu, janganlah
coba-coba membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika engkau membalasnya dengan kejahatan kembali, apa bedanya kita dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan? Hanya yang perlu kita tekankan dalam hati dan pikiran kita adalah bahwa Allah itu adil dan Dialah sumber kebenaran. Sekalipun yang kita lakukan adalah hal yang benar, biarlah Tuhan yang menilainya. Jangan sampai kita terpengaruh akan penilaian manusia, sebab manusia cenderung akan mempertahankan kebenarannya sendiri dengan memaksakan kebenarannya itu bagi orang lain. Sekali lagi, biarlah Tuhan yang menilai kebenaran itu, dan biarlah Tuhan yang menjadi hakim untuk membalaskan setiap perbuatan manusia sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini, untuk mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Ajarilah kami untuk selalu melakukan hal yang baik dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ketika kami tidak menerima balasan yang baik dari setiap perbuatan kami, kiranya Roh Kudus selalu memberikan hati yang damai dengan mengarahkan hati kami untuk tetap berjuang dalam melakukan hal yang baik. Sebab Engkau adalah Hakim yang agung dan adil, yang akan membalaskan setiap perbuatan kami sesuai dengan kasih karunia-Mu. Berkati setiap pekerjaan kami satu hari ini, dan jauhkan kami dari penyakit COVID-19 ini, dan sembuhkanlah setiap penyakit dunia yang menggerogoti hidup kami seperti dendam dan iri hati. Dan di atas segala permintaan kami, tolong ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.